Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan untuk Anda seputar penyediaan alat kontrasepsi untuk anak remaja. Tapi pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu, seperti apa respon di lingkungan sekolah atas kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar ini? Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan Glory Nata dari SMA N65 Jakarta Barat. Glory, selamat pagi Glory. Bagaimana pihak sekolah merespon kebijakan ini? Bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh siswa-siswa yang ada di sana, Glory? Ya, Valen dan juga pemirsa, kalau kita melihat memang beberapa aturan progresif di PP Kesehatan ini menuai polemik ataupun menuai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat atau di kalangan publik. Kalau kemarin ini terkait dengan penjualan rokok ketengan, nah kali ini yang menjadi polemik adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja. Kalau kita melihat aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Disebutkan di pasal 1, di pasal 103 ayat 1 ini disebutkan bahwa upaya menjaga kesehatan khususnya pada sistem reproduksi pada usia sekolah atau remaja ini adalah dengan membangun komunikasi, kemudian juga penyediaan informasi dan juga edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Dan yang terpenting adalah disebutkan pada pasal 103 ayat 4 yaitu pelayanan reproduksi seperti apa yang dimaksudkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah deteksi dini penyakit atau screening, kemudian dilakukan pengobatan, rehabilitasi, konseling dan juga penyediaan alat kontrasepsi. Nah, Valen dan juga pemirsa, penyediaan alat kontrasepsi inilah yang menjadi masalah atau menjadi polemik di kalangan masyarakat saat ini, dan kita akan tanyakan bagaimana sebenarnya tanggapan dari para guru dan juga siswa terkait dengan hal ini. Sudah ada bersama dengan saya Ibu Siti Nur Ibo, ini merupakan guru BK dari sekolah SMA N65 Jakarta Barat. Selamat pagi Ibu. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan aturan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penyediaan alat kontrasepsi? Secara ini sih saya menolak ya. Tapi kalau untuk edukasi seksnya atau free seksnya itu bisa sih diterima. Tapi sementara ini kami agak kaget aja karena di sekolah itu belum ada sosialisasi tentang pembelian alat-alat kontrasepsi ini, belum ada. Jadi agak kaget gitu. Jadi belum ada komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah? Ya, sampai saat ini kami belum ada. Belum ada sosialisasi juga sebelumnya? Belum ada. Sama sekali belum ada, dan baru tahu ini loh Mbak, bahwa ada ya gitu, belum ada. Tapi dari pihak orang tua siswa sendiri, apakah sudah ada yang mendatangi dari pihak sekolah terkait aturan ini? Belum ada karena kami belum mensosialisasikannya mungkin. Nah, kalau Ibu sendiri tanggapannya sebaiknya seperti apa pemerintah mengimplementasikan aturan ini di ranah sekolah? Kalau tanggapan saya sih untuk ke sekolah kayaknya, kalau saya pribadi ya kayaknya belum gitu ya, belum bisa lah ini. Karena kalau dengan pembelian alat kontrasepsi ini berarti sepertinya seakan-akan ya boleh gitu loh melakukan karena ada alat gitu. Kalau saya sebagai pendidik gitu lah, kalau ada alat-alat ini bisa dibeli berarti seakan-akan menganjurkan boleh kok, seks bebas itu boleh karena nggak bakal hamil karena ada alat-alat ini. Jadi sebaiknya seperti apa? Kalau sebaik kata saya sih nggak dulu lah, dipelajari lagi dulu, walaupun mungkin ada segi positif atau negatifnya. Tapi kalau yang saya pribadi memandang sampai saat ini agak sedikit negatif ya, terutama mungkin untuk di daerah perkotaan mungkin bisa disosialisasikan kemudian ditanggapi. Tapi kalau untuk di luar daerah atau di perdesaan kayaknya impossible. Terima kasih Ibu. Nah, Valen, selain tadi guru BK, ini juga ada para siswa di sini, ada ketua OSIS dan juga siswa dari SMA N65. Bagaimana tanggapannya? Kalau dari tanggapan kami sendiri sih, kita kan udah tahu nih beritanya lewat media sosial. Itu kalau kita sendiri sangat kontra mengenai hal tersebut, karena kenapa nggak pemerintah ya udah sex education-nya aja, jangan kayak menyediakan alat yang dimana jadinya kayak mempermudah anak-anak remaja dong untuk melakukan hal tersebut, yang dimana kalau nggak disediain pun udah ada yang melakukan, gimana udah disediain kayak gitu. Kalau menurut saya juga pertama ini kaget banget ya, karena tidak ada sosialisasi satupun dari pihak sekolah atau pihak pemerintah kepada para pelajar, kepada para siswa. Karena teman-teman saya pun baru tahu mengenai informasi ini melalui saya yang up to date dengan media sosial gitu. Jadi sebaiknya seperti apa?
Jadi sebaiknya sama jawabannya seperti Nara tadi, kontra. Di Indonesia itu kan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan kita negara beragama. Karena bagaimana kalau misalkan aturan itu berlaku, itu disalahgunakan oleh kalangan yang tidak terlalu mengerti dengan edukasi tersebut, dan juga itu bertolak belakang dengan Pancasila yang tadi gitu. Baik, terima kasih Nara dan juga Elora atas jawabannya. Ya, itu Valen dan juga pemirsa, memang penyediaan alat kontrasepsi ini yang menjadi pro dan juga kontra di kalangan orang tua, kemudian murid dan juga di kalangan pihak sekolah. Sebenarnya tujuan ataupun harapan dari pemerintah pusat ini adalah baik, yaitu untuk mencegah penyakit menular dan juga mencegah kehamilan dini, karena menurut data dari BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional, 60% usia 16 sampai 17 tahun di Indonesia ini sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Namun tadi ada masukan, yaitu harus dilakukan sosialisasi, kemudian bagaimana turunan dari aturan ini juga harus diperjelas, dan juga bagaimana nantinya pengawasan di lapangannya jika aturan ini benar-benar sudah diimplementasikan. Sementara demikian, Valen dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, Glorinata, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari kawasan Jakarta Barat. Pemirsa, saya ajak Anda kita lanjutkan lagi dialog pagi ini. Masih bersama saya tersambung dari sambungan telepon dan sambungan Zoom. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Syahril, dan juga Ketua Komnas Perempuan, Ibu Andi Yentriani. Saya mau ke Pak Syahril. Pak Syahril, tadi kita sudah dengar ada pendapat yang disampaikan, baik dari para siswa, ada 2 orang, tadi kita ambil pendapatnya, dan juga tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh guru BK di sekolah tersebut. Yang menarik adalah semuanya menyatakan bahwa ini adalah kebijakan yang enggak dulu. Karena ini kalau seperti ini bisa jadi seks bebas itu boleh, tadi saya kutip seperti itu. Dan rata-rata semua yang menyampaikan pendapat merasa ini ditujukan untuk remaja, bukan remaja yang sudah menikah. Mungkin karena sambungan telepon Pak Syahril terputus, pemirsa, kita ke Ibu Andi terlebih dahulu. Bu Andi, dari fenomena yang kita lihat pagi hari ini seperti ini, apa yang salah sebenarnya dari sosialisasi kebijakan ini? Yang pertama sebetulnya nanti kita harus periksa ulang ya, alat kontrasepsi ini juga bukan sekedar hanya bagi yang sudah akan menikah atau sudah menikah, tetapi juga perlu dipastikan bagi korban kekerasan seksual secara khususnya, karena misalnya saja kontrasepsi darurat ya, Komnas Perempuan sangat mendorong agar para korban kekerasan seksual khususnya yang dapat mengakibatkan kehamilan ini bisa mengakses kontrasepsi darurat. Apalagi kita lihat tadi seperti saya sampaikan, kalau menggunakan data terkini dari unit-unit layanan terpadu di berbagai daerah di Indonesia sudah ada lebih 5.600 kasus di mana korbannya adalah anak berusia 14 sampai 17 tahun. Di Komnas Perempuan sendiri tahun 2023 itu sudah lebih 1.300 kasus. Nah, jika kita melihat pada polemik yang ada, memang ini kan proses sosialisasi secara mandiri oleh masyarakat itu lebih cepat ya dibandingkan dengan proses yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya baru ngeluarin aturan gitu ya, semua orang sudah mendownload, kemudian memecah-mecah itu berdasarkan ketertarikan masing-masing. Karenanya dari awal saya mengingatkan agar kita semuanya sebaiknya membaca peraturan ini secara utuh dulu, kemudian membayangkan kerangka sebetulnya yang sedang diupayakan sebagai turunan dari undang-undang. Karena itu kita perlu memeriksa kembali ke bagian undang-undangnya dan kemudian mengenali bahwa aturan ini kan sifatnya bertingkat. Karena itu nanti dia akan menyediakan aturan yang lebih teknis, sifatnya tata laksana di tingkatan peraturan Kementerian Kesehatan. Jangan dibayangkan penyediaan alat kontrasepsi ini seperti outlet minuman segar gitu ya, di mana ada mesinnya, orang tinggal masukin uang, tinggal beli gitu. Pastinya bukan itu yang sedang dibayangkan oleh pihak pemerintah. Dan sekali lagi, ini bukan ujung tombaknya, melainkan upaya promotif dan preventif melalui pemberian informasi, edukasi, dan juga alat-alat komunikasi menjadi bagian sentral dari upaya menghadirkan kesehatan reproduksi bagi remaja. Tetapi tentunya tidak dapat menghindari bagian pelayanan itu sendiri, di mana akses seluas-luasnya dalam upaya deteksi dini penyakit, baik itu pengobatan, konseling dan lain-lain juga perlu ada. Baik,
Pemirsa, tadi karena sambungan telepon dengan juru bicara Kemenkes Pak Syahril terputus, terpaksa nanti akan kami coba hadirkan lagi untuk Anda di lain waktu. Ibu Andi, terima kasih untuk penjelasan pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Tadi sudah ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari dialog kita pagi hari ini terkait dengan kalau kebijakan ini harus dibaca dulu secara seutuhnya. Jadi jangan hanya beredar polemik pro dan kontra di kalangan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah juga harus memberikan sosialisasi yang lebih rinci lagi terkait dengan tata laksananya nanti bagaimana. Terima kasih Bu Andi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.